Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati jamaah majelis taklim Baiti Jannati yang saya cintai dan saya muliakan, alhamdulillah kita kembali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, yakni nikmat sehat dan waktu luang dan hidayah, sehingga kita bisa melangkahkan kaki dalam rangka beribadah kepada Allah, yakni menuntut ilmu agama, dan alhamdulillah kita bisa mengajak yakni keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Ini adalah nikmat yang patut kita syukuri di tengah kehidupan yang hedonis. Betapa banyak keluarga, bahkan keluarga Islam, yang barangkali belum diberikan oleh Allah yakni nikmat seperti ini. Dan pada pekan pertama di bulan Januari tahun 2025 miladiah ini, yang bersedia menjadi tuan rumah adalah saudara kita, akhuna Dery. Ini Dery kasih solusi bukan? Ya, dia juga Dery memberi solusi juga. Dan insya Allah dia orang kaya ya, karena dia memiliki kaya kopi. Dan kita juga bersyukur kepada Allah karena yang bisa minum kaya kopi ini ya, hanya orang-orang kaya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Masih melanjutkan pembahasan takwa, yakni manfaat atau fawaid dari takwa itu. Pada pertemuan terakhir kita sampai pada poin ke-8, maka kita akan lanjutkan poin ke-9. Poin ke-9 dari fawaid atau keutamaan seseorang yang bertakwa kepada Allah adalah, yakni pada hari kiamat orang yang bertakwa itu berada di atas seluruh manusia. Allah Ta'ala berfirman, wallazina taqaw fawqahum yawmal qiyamah. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Surah Al-Baqarah ayat 212. Yakni kedudukan seseorang di hari kiamat nanti itu adalah sesuai dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang-orang kafir itu, sebagaimana neraka itu, neraka itu kan tempatnya di bawah, bahkan dalam sekali. Pernah kita antum mungkin mendengar
satu hadis yang mengisahkan Nabi sedang duduk-duduk bersama sahabat lalu mendengar suara. Lalu Nabi berkata, tahukah kalian suara itu? Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, kata para sahabat. Itu adalah suara batu yang jatuh 70 tahun yang lalu, dan dia baru sampai ke dasar neraka. Maka orang yang paling buruk itu adalah yang paling rendah di neraka. Dan kita ketahui di dalam Al-Quran ada hadis, ada ayat, yakni innal munafikin fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu tempatnya adalah di kerak neraka, aspal. Jadi aspal itu ternyata dari situ ya, karena memang letaknya di bawah. Jadi orang-orang munafik itu letaknya di bawah neraka, keraknya neraka itu. Karena mereka menunjukkan keimanan tapi hakikinya dia kafir kepada Allah. Nah, sebaliknya orang-orang beriman, dia surga itu di atas. Beda dengan neraka itu. Maka semakin keimanan orang itu semakin tinggi dan ketakwaannya, maka dia akan memperoleh kedudukan yang tinggi. Salah satunya memperoleh kedudukan yang tinggi itu yakni kita memperoleh anak yang soleh. Ada satu hadis mengisahkan seseorang yang dia terkaget-kaget, dia dapat kedudukan yang tinggi di akhirat. Surganya itu apa? Klasternya itu, kalau bahasa mudanya itu, naik gitu. Dari yang perumnas naik ke apa namanya? Antum lebih tahu ya, karena nggak paham juga. Lebih tinggi lagi gitu. Ya. Jadi dia kaget, bisa aku naik sini. Itu kata Allah, itu karena istighfar, yakni doa-doa atau amal soleh yang dilakukan oleh anakmu itu. Jadi anak itu jangan disia-siakan ya Allah. Makanya Rasulullah tuh menyuruh orang banyak anak itu karena salah satu manfaat faedah dari banyak anak itu adalah kita akan mendapatkan pahala yang besar, ganjaran yang besar. Orang sering berinvestasi ya. Jadi di dunia ini antum pasti ada yang berinvestasi, beli tanah, beli rumah, ya kan, beli kendaraan untuk kehidupan yang akan datang. Itu nggak dilarang selama sesuai dengan syariat, misal tidak judi, tidak riba. Tapi sering kita lupa yakni investasi akhirat. Dan salah satu investasi yang besar di akhirat itu adalah anak yang soleh. Ibu-ibu dengar itu, ya. Anak yang soleh itu investasi yang sangat besar. Bukankah Nabi bersabda, kulul insan in qata amaluhu illa min salas. Iza matal insan in qata amaluhu illa min salas. Apabila mati manusia itu putus amalnya kecuali 3. Salah satunya waladun soleh yad'u lahu, anaknya yang soleh yang mendoakannya itu. Ya. Dan bahkan Allah berfirman di dalam surah An-Najm itu, surah ke-53 ayat 39 itu, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Yani manusia itu akan dibalas apa itu? Dengan sesuai dengan apa yang dia usahakan. Dan kata Nabi, anak itu adalah sebaik-baik usaha kita. Jadi anak itu sebaik-baik usaha kita. Jadi amal apa saja yang dilakukan anak kita, itu kita mengalir pahalanya. Antum ini ikut pengajian ini, orang tua antum dapat pahala. Catat itu ayatnya. Surah An-Najm, surah ke-53, ayat 39. Amal apapun yang kita lakukan ikhwah, ngalir ke orang tua kita. Apalagi orang tua kita sudah meninggal. Itu dalilnya itu. Surah An-Najm, surah ke-53 dari Al-Quran, ayat 39. Antum buka, benar gak itu? Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Sesungguhnya
Manusia itu akan memperoleh dari apa hasil yang dia usahakan. Dan anak itu adalah sebaik-baik usaha kamu, kata Nabi. Jadi amal apa saja yang dilakukan oleh sang anak, maka mengalir pahalanya. Apa yang antum lakukan khairil, maka ibu bapak antum dapat pahalanya. Makanya sering kita waktu kecil, anak sendiri, Amri puasa ya nak, nanti mama dapat pahalanya. Padahal mama anak nggak tahu ayat itu. Fitrahnya saja, karena bangun ya nak, mama dapat pahala. Betul nggak? 53 surah An-Najm ayat 39. Jadi amal apa saja, bayangkan. Makanya tadi itu ada orang tua di akhirat itu terkaget-kaget dia. Kok bisa aku naik? Ya ini tingkatan surga itu, kata Allah, ini berkat istighfar, ya ini udah permohonan ampun dari anakmu itu. Rabbi firli waliwa, ya Allah ampuni bapak saya. Bapak saya yang mendidik saya seperti ini, subhanallah. Dan nanti kita pun seperti itu. Kalau kita mendidik anak kita dengan baik. Makanya di dalam Islam itu, anak yang soleh itu mesti diusahakan. Lihat kata Nabi, hadis yang sering kita ulang-ulang itu. Yakni ajarlah anak, perintahkanlah anakmu itu sholat. Allah mengatakannya. Perintahkan anakmu sholat, wastabir alaiha. Yakni bersabarlah kamu dalam mengamalkannya. Bahkan di hadis Nabi, perintahkan anakmu sholat, pukul dia. Usia berapa? Usia 7 tahun suruh dia sholat, dan pukul dia kalau nggak sholat usia 10 tahun. Jadi pukulan yang mendidik dia, bukan membahayakan dia, tidak berbekas. Nah, itu perintah agama kita. Jadi mengajari anak. Lalu jangan lupa doakan dia. Jangan antum anggap remeh doa itu. Doanya yang terkenal Nabi Ibrahim mendoakan anaknya Nabi Ismail, Rabbi habli minas solihin. Ikutin ibu, Rabbi habli minas solihin. Ibu-ibu ikutin ibu-ibu, Rabbi habli minas solihin. Ibu-ibu, Rabbi habli minas solihin. Ini doa ibu-ibu panjatkan kepada Allah setiap waktu istijabah, antara azan dan qomat. Antum jangan anggap remeh antum. Jangan biarkan anak antum berkeliaran tanpa ada. Kalau dia berkeliaran maksudnya sebagai anak-anak ya gak apa-apa selama. Tapi maksudnya itu jangan biarkan dia menjadi hal-hal yang buruk. Kita harus didik anak kita itu, cetak. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata Nabi. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasrani aw yumajsani. Orang tuanya kita ini yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi atau Majusi. Dalam riwayat yang lain, kalau orang tuanya Muslim, jadi dia Muslim itu. Maka jangan untuk ibu-ibu, jangan keluar dari mulut ibu-ibu itu apa? Sumpah serapah kepada anak-anak, walau bagaimana ya anak-anak. Dia belum taklif. Ya ini yang anak-anak yang belum akil balik. Ya begitu anak. Kita harus posisi bagaimana kita waktu anak-anak dulu. Ya kan? Untuk kisah cerita yang antum sudah mungkin berkali-kali dengarnya ya. Saya sudah isi itu bagaimana dia bercerita, bagaimana bisa dia jadi imam Masjidil Haram besar sampai sekarang udah berpuluh tahun itu. Itu karena doa emaknya itu. Setiap emaknya marah gak ada keluar caci maki, apalagi kata-kata penghuni kebun binatang gak ada. Jadilah kau tudes imam. Nah, ini ibu-ibu nih marah dengan anak, doain dia, jadilah kau presiden Ethiopia. Ethiopia apa Indonesia? Salah ngomong. Indonesia. Konoha. Itu atau apalah
doa-doa yang jadilah kau hafiz. Wah, Quran. Gitu. Oh, coba mendidik. Kita juga kalau marah dengan istri, jadilah engkau istri yang solehah. Gitu. Jangan bengak nih engkau nih. Bengak terus istri. Karena apa? Kalau dikabul oleh Allah, masih sering mungkin kita. Kan kau tadi doain bini kau, tambah bengak dia. Karena apa? Karena kita sendiri memang bengaknya engkau nih. Bengak tambah, besok bengak lagi, tambah bengak lagi. Coba kalau gitu dong, woi pintar lah istriku, woi cerdas lagi, woi insya Allah. Kalau bahkan dalam ilmu jiwa katanya, sugesti itu bisa dimunculkan dari kita sendiri. Kalau kita optimis dalam menghadapi kehidupan itu, ya kan, punya izzah, punya kemuliaan, orang juga nggak anggap. Tapi kalau kita sendiri udah, hai, bersaing nih orang banyak jualan kopi juga, kita sendiri udah nggak pede gitu. Gimana? Tapi kalau orang pede, nggak apa-apa. Apalagi bisa mencari celah, yakni apa nih yang orang nggak punya nih. Kalau dalam bidang perkopian nih, Ana ngasih contoh kopi karena ada kopi di depannya kan. Ada apa saja. Nah, kita kembali tadi. Jadi anak itu mesti dicetak. Dan jangan sampai keluar kan kisah yang selalu anak ulang itu, yakni bagaimana seorang ibu menyesal ketika anaknya menabur makanan yang sudah disiapkan untuk tamunya itu, lalu dia berdoa, ya Allah hancurkanlah badannya. Lalu 4 tahun kemudian doanya itu terkabul oleh Allah, yakni ketika anaknya itu main ke rumah tua, dinding rumah itu rubuh menimpa anaknya. Lalu ibunya dipanggil dan dia melihat anaknya itu badannya hancur. Lalu dia teringat, yakni apa? Sumpahnya itu 4 tahun yang lalu. Karena apa ikhwah? Doa itu kadang ikhwah Allah tidak mengabulkan saat kita berdoa itu. Boleh jadi doa kita panjatkan itu apa? Allah kabulkan 2 tahun akan datang, 5 tahun akan datang, 7 tahun, 10 tahun akan datang. Makanya selalulah berdoa yang baik. Kalau doa buruk boleh jadi 10 tahun lah kita udah lupa. Paham nggak maksudnya? Apa penyesalan kita? Ternyata dia pernah berdoa. Kan kita nggak semua kita ingat. Berapa banyak yang sudah kita ucapan yang kita terlontar itu kan? Ada orang sekitar kita, anak aja sering, kakak kan ngomong gitu, kan? Kita lupa. Karena berapa kata yang sudah, berapa juta, berapa miliar kata yang keluar dari mulut kita. Kita kembali ke tadi. Jadi anak itu salah satu ya investasi akhirat. Kita akan memperoleh kebaikan dari amal yang dilakukan anak kita itu. Bahkan ada itu di kitab yang sudah kita bahas ya, yang menanti buah hati itu. Yakni ada beberapa amal yang bisa dilakukan kita sebagai anak yang orang tua dapat pahala dan tanpa mengurai pahala kita, seperti yakni berpuasa untuk dia, yakni orang tua kita pernah niat puasa nazar, belum sempat dia kerjakan, dia keburu meninggal, kita boleh mengerjakannya. Atau kita bersedekah, kita antum kasih masjid, niat ini untuk mak saya, bapak saya yang udah meninggal. Apalagi zaman sekarang kan mushaf, itu pahalanya besar sekali itu. Atau sumur, itu besar sekali kok. Mengalir itu sama seperti pohon yang kita tanam itu. Pohon yang kita tanam ini, kata Nabi SAW, tidaklah itu dimakan oleh hewan atau manusia, baik dia mengambilnya halal ataupun mencuri. Maka itu pahala bagi orang yang menanamnya. Lihat itu. Tupai pernah minta izin tidak sama antum sebagai penanam rambutan? Pernah? Gak pernah dia. Ambil aja dia. Monyet apalagi. Itu kata Nabi dapat pahala. Maka jangan usah jadi orang pelit. Sama tetangga cuma sekedar serai baik, diminta pelit nih kan. Sampai dikebak serai itu. Jangan ambil. Ya elah. Serai cuma berapa lah harganya? Apalagi antum yang hobi-hobi apa? Bunga. Itu bunga antum yang disentuh dihinggapi ya, oleh kumbang, oleh apa? Kubu. Antum dapat pahala itu. Itu Nabi. Itu banyak di hadis-hadis tentang hewan. Kan ada ulama yang menyusun hadis-hadis yang berkaitan dengan hewan itu.
berkaitan dengan tumbuhan itu. Jadi kalau orang kafir baru berbicara tentang penghijauan, menanam pohon berjuta, Nabi sudah. Kalau kita lihat apa yang mau ditanam di Arab pada saat itu. Zaman kini aja kalau antum umroh aja lihat apa yang mau ditanam. Mungkin sekarang udah ada sebagian, tapi masih kecil. Sebagian besarnya batu. Apa yang mau ditanam? Yang tumbuh batu yang tumbuh. Tapi Nabi mengatakan itu. Ini menunjukkan yakni Allah yang memberi wahyu kepada Nabi SAW. Maka itu tanam pohon. Itu mengalir pahalanya. Kelapa yang antum tanam lalu diambil oleh orang, dimanfaatkan santan, dapat pahala. Sedekah itu, sedekah jariyah. Bersatu ya. Putus sama amal anak Adam itu kecuali 3. Anak yang soleh sudah kita sebut. Ada sedekah jariyah itu. Subhanallah. 2.000, 10.000 yang antum masukkan ke kotak masjid itu, ini pahala untuk ibu saya, mama saya. Dapat pahala. Sedekah ya. Yang ketiga, umroh dan haji. Nabi pernah didatangi seorang, mak dia pernah mau haji keburu meninggal, umroh. Kata Nabi, hajikan. Kau dapat pahala, makmu dapat pahala tanpa mengurangi pahala. Yakni umroh haji dengan syarat-syarat, yakni semisal dia sudah umroh sendiri dan sudah haji sendiri. Lemon boleh mengajikan orang tuanya. Ini khusus orang tua ya. Amal khusus. Kalau tadi kan amal umum, ini amal khusus. Dan sependek pengetahuan kita cuman itu. Adapun yang lain enggak. Paham Iwan? Amal lain misalnya, Ustadz boleh tak saya puas sholat untuk mak saya? Tidak ada. Ustadz, bapak saya dulu tidak pernah azan, saya nak azan dapat pahala, bapak saya tidak ada. Ustadz, bapak saya tidak pernah wudhu waktu ini, saya nak wudhu untuk bapak saya, tidak ada itu. Tapi yakinlah wudhu antum, azan antum, sholat antum mengalir kepada bapak. Tapi sebaliknya Ustadz, bagaimana kalau anaknya berbuat dosa, ngalir juga tidak ke orang tuanya? Ngalir juga. Kalau orang tuanya yang mengajarkannya. Sama seperti siapa? Kabil, anaknya Nabi Adam itu, sebagai orang yang pertama kali menghilangkan nyawa itu. Maka dia memperoleh dosa dari setiap nyawa yang dihilangkan oleh orang lain. Karena dialah sebagai istilah pertama kali itu pelopornya itu. Pionirnya itu, bahasa kerennya pionir. Jadi antum juga dapat dosa. Sebaliknya itu, kalau antum ngajarin anak antum buka aplikasi judi. Bener nih Wan, antum taubat kepada Allah kalau ada antum ngajari anak antum judi. Anak bersyukur juga nih kepada Allah, anak pribadi. Anak nggak ngerti ya kayak gitu tuh. Anak bersyukur kepada Allah. Main PS gak ngerti ya. Alhamdulillah bersyukur juga kepada Allah. Main-main gitu kan. Lah Ustadz selama ini suruh anak-anak sih, kalau anak butuh ngajar misalnya, paling suruh ayo tolong, ayo bikin dulu, ayo kirim aja fotonya, nanti aku bikin PDF-nya, suruh dia. Ngerti yang itu. Itu ada juga bersyukurnya ya. Karena mungkin ya, nauzubillah min zalik ya, kalau paham mungkin digoda juga oleh setan. Ya kan, berapa banyak orang-orang yang paham agama sibuk dilalaikan dengan itu, main PS, buka game ya kan. Kan kadang kita di media sosial kita kadang lewat tuh kan, yang main-main apa tuh. Ya Allah, judi itu dosa anak kita juga. Zaman sekarang di online ya. La ilaha illallah. Nah, kalau sebagai hiburan, maka itu insya Allah itu selama juga yang diperbolehkan, bukan haram insya Allah juga dimaafkan. Insya Allah juga dibolehkan, karena manusia itu dia butuh hiburan. Selama dengan batas-batas yang dibolehkan. Mancing juga Ustaz, ya boleh aja. Nonton bola boleh juga. Apa saja, selama yang mubah boleh, asal tidak berlebihan. Main HP juga, main game juga boleh. Tapi game yang ini jangan sampai melalaikan, jangan sampai hilang kewajiban, lupa anak bini dan sebagainya. Punya sampai tidak sholat, apalagi itu yang haram dilanggar gitu. Nah itu ya.
Jadi kita kembali ke tadi bahwa salah satu fawaid atau manfaat dari orang bertakwa adalah dia akan berada di atas seluruh manusia di hari kiamat. Yang ke-10, takwa sebagai sebab bertambahnya ilmu. Dalilnya adalah firman Allah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu. Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Jadi ikhwan, selama ini kita menyangka bahwa orang bertambah ilmu itu hanya semata karena dia apa? Belajar. Enggak. Bukan itu semata, karena kadangkala dia tidak muncul keberkahan. Berapa banyak orang yang ilmunya itu tinggi tapi tidak menimbulkan keberkahan. Jadi ketakwaan itu salah satu cara orang bisa mendapatkan ilmu. Yakni Allah yang memberikannya pengajaran kepadanya. Yakni ketakwaannya itu akan memberikan tambahan ilmu kepada dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kombinasi yang baik antara belajar menuntut ilmu secara syar'i, yakni datang ke majelis ilmu, berguru, membaca buku, yakni dengan bertakwa. Iyalah para sahabat itu di tengah saat itu ya belum ada media kitab, belum ada, ya kan? Mereka hanya mengandalkan hafalan sebagian besarnya, mungkin semuanya itu hanya mengandalkan hafalan. Tapi ketakwaan mereka lah yang dan kesungguhan mereka itu untuk memelihara ilmu sehingga sampai kepada kita. Dan mereka berusaha itu. Bagaimana ilmu itu sampai kepada kita? Hadis yang kita baca itu kan bukankah perjuangan mereka? Bagaimana mereka sahabat saling memberitahu. Kau mendengar Nabi berkata, iya, sampaikan. Nanti Anas bin Malik berkata kepada siapa, terus sampai nanti tabiin lagi. Lihat kan Imam Bukhari itu 1000 gurunya. Dia dari Bukhara di Rusia itu, yang belakang hurufnya Tantan itu, Afghanistan apalah, Turkmenistan, pokoknya itulah. Itu dia Imam Bukhari itu 1000 gurunya, Pak. Ngumpulin hadis itu yang kita baca itu, salah satunya Sahih Bukhari itu yang jumlah hadisnya 7.000-an itu, bayang. Itu perjuangan mereka. Kita tinggal, apalagi zaman sekarang tinggal buka aplikasi. Dulu mereka tuh datang ke orang, ada yang jalan kaki, nahan lapar, catat. Sampai orang itu, imam-imam hadis itu dipelihara oleh Allah ilmu mereka. Karena apa? Keberkahan. Enggak terlawan kita. Sahabat Imam Malik ya, Anas bin lupa, ada yang dia udah berapa hari nggak makan demi untuk belajar kepada gurunya. Kita sekarang sudah ditawari loh. Kawan kita udah bilang di grup itu kan, nggak usah makan, dia dilarang ya makan. Bukanlah disuruh makanlah kamu supaya tidak makan, tidak, malah jangan makan ya, bayangkan. Supaya membangkitkan gairah, supaya semangat nggak apa-apa. Kita masih malas bawa lampu. Zaman dulu tuh ulama tuh ada yang buta. Nggak lupa banyak ulama tuh yang akhir kehidupannya buta mereka. Berapa ulama tuh buta ya. Kenapa? Karena membaca gelap ya. Lampu yang kecil. Sekarang subhanallah, walaupun mata nggak ini, ulama sekarang bisa pakai kacamata dengan berbagai model, macam jenisnya. Alangkah berkahnya dahulu itu ilmu itu. Sekarang ini kita, padahal ilmu udah bisa diakses dengan mudah, bisa untuk ilmu sambil baring, sambil masak. Ternyata apa? Keberkahan itu. Dan yang paling inti itu adalah kita berdoa kepada Allah. Mungkin kita sering lupa ya. Salah satu doa yang antum mesti panjatkan. Ana pribadi selalu berdoa kepada Allah. Salah satu doa yang sering ana insya Allah selalu sebutkan kepada Allah, yakni mohon tambahan ilmu. Rabbi zidni
ilman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku. Itu ikhwan. Sering kan anak bilang kepada antum doa, mohon ampun diri, mohon ampun orang tua, mohon wafatkan dalam keadaan husnul khotimah, mudahkan dia di alam kubur, masukkan ke dalam surga, jauh dari neraka, minta jauhkan daripada bahaya, bala, bencana, beri kesehatan. Kemudian jangan lupa tambahan ilmu, rezeki yang barokah halal. Ini doa yang harus kita selalu tiap berdoa, jangan lupa, yakni doa tambahan ilmu dan keberkahan ilmu. Barangkali ikhwan ini yang bisa kita sampaikan. Sudah 30 menit. Saya pikir ini karena kita telat tadi mulainya, udah jam 9. Jadi kalau kita lanjut ini bisa sampai jam 10. Ya, apa-apa ya ikhwan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita. Kita baru sampai kepada ini poin ke-10 ya. Berarti malam ini hanya dapat 2 poin, yakni poin ke-9 dan 10. Demikian ikhwan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.